Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis lagi dengan perpaduan warna biru yang super cantik dan menarik ya. Kue lapis yang satu ini rasanya enak banget, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit, cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 50 gram atau setara dengan 3,5 sendok makan ya. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Jangan lupa tambahkan daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya, tambahkan santan sebanyak 300 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan volumenya menjadi 300 ml ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur dengan rata. Lanjut santannya kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, kemudian matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya, supaya sedikit menghilangkan uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau minimal hangat kuku ya, baru bisa digunakan. Kemudian selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya, tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Kemudian kita aduk semua bahan kering supaya tercampur dengan rata. Selanjutnya, setelah semua bahan kering tercampur dengan rata, kemudian masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Kemudian setelah semua bahan tercampur dengan rata, selanjutnya kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar kurang lebih sebanyak 380 ml. Kemudian kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Nah, ini adonannya yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian. Dan untuk adonan yang pertama di sini saya tuang sebanyak 70 ml. Dan untuk adonan yang kedua di sini saya tuang sebanyak 105 ml. Dan untuk adonan yang ketiga, di sini untuk sisa adonannya saya tuang sebanyak 205 ml. Kemudian untuk masing-masing adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera. Untuk adonan yang pertama, saya tambahkan pewarna biru makanan secukupnya. Dan untuk adonan yang kedua, di sini saya tambahkan pewarna biru makanan juga secukupnya, tapi warnanya lebih terang daripada adonan yang pertama ya. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga, saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya, setelah semua adonan selesai diberi warna, lanjut kita kukus. Selanjutnya, siapkan kukusan dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu ya. Dan jangan lupa untuk tutup kukusannya kita lapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Di sini saya menggunakan cetakan twister yang berukuran diameter 6 cm dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis dan sudah saya panaskan terlebih dahulu juga ya.
Selanjutnya, tuangkan adonan yang berwarna putih ke setiap cetakan secara selang-seling. Kalau saya menggunakan pipet seperti ini biar hasilnya lebih rapi. Kemudian selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna biru terang ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kukus kembali selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lanjut kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan lapisan berikutnya yang berwarna biru muda ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Kemudian kita kukus lagi selama 3 menit. Dan setelah 3 menit buka kembali tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lanjut kukus lagi selama 3 menit. Dan untuk videonya kita percepat aja biar nggak terlalu lama. Lakukan secara berulang seperti penuangan adonan di awal. Jadi untuk susunan lapisan warnanya ada biru terang, putih, biru muda, putih, biru terang. Lakukan sampai dengan adonannya habis. Dan masing-masing lapisan dikukus selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan yang berwarna biru terang ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis. Dan untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering. Dan setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Dan untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari cetakannya ya. Dan setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Dan cara mengeluarkannya, di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya, lalu keluarkan kue dari cetakan. Nah ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Kue lapis yang satu ini selain warna dan tampilannya super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Dan cara buatnya mudah banget, apalagi bahannya yang super ekonomis, dijamin teman-teman pasti suka. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 7 pieces menggunakan cetakan twister yang berukuran diameter 6 cm. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3 sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.